Konnichiwa, hai teman-teman, nama saya Zulfi Azari Patmagilan. Saya dari SMA Negeri 2 Pandeglang. Kali ini saya akan memperkenalkan permainan tradisional Indonesia yaitu kelereng. Tapi sebelumnya saya akan membahas bagaimana kelereng bisa datang ke Indonesia. Sejak abad ke-12 di Perancis, kelereng disebut dengan bille yang artinya bola kecil. Di Belanda, kelereng disebut dengan knekkers. Adapun persamaan penyebutan kelereng dalam bahasa Belanda dan Jawa. Bila dalam bahasa Belanda, kelereng disebut dengan knekkers. Dalam bahasa Jawa, kelereng disebut dengan nekker. Nah, jadi beginilah teman-teman hubungan bagaimana kelereng bisa sampai ke Indonesia. Mengingat Belanda pernah datang ke Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, kelereng mendapatkan berbagai macam julukan berdasarkan daerahnya masing-masing. Misalnya, di Sunda, kelereng disebut dengan kaleci. Di Betawi, kelereng disebut dengan bundu. Di Banjar, kelereng disebut dengan keler, dan di Jawa kelereng disebut dengan nekker. Kelereng juga memiliki ukuran yang bermacam-macam loh. Contohnya yang satu ini, ukurannya besar, sedangkan yang ini ukurannya kecil. Namun yang digunakan untuk permainan adalah umumnya yang ukuran kecil ini. Kelereng juga selain ukurannya berbeda-beda, memiliki motif dan corak yang bermacam-macam pula loh. Contohnya yang satu ini, bening dan seperti macam mata kucing. Yang satu ini berwarna biru dan ada corak SpongeBob seperti ini. Nah, jadi begitu teman-teman tentang pengetahuan tentang kelereng. Selanjutnya, yuk mari kita belajar cara memainkan kelereng di Indonesia. Di Indonesia, kelereng dimainkan dengan cara yang bermacam-macam. Ada apolo, ada kalang, dan ada udag-udagan. Kali ini saya akan mengajari kalian tentang bagaimana cara memainkan kalang. Permainan kalang cukup mudah. Caranya dengan membuat lingkaran di tengah arena dan tiap-tiap pemain memasukkan kelerengnya untuk dijadikan umpan. Permainan dimulai ketika tiap-tiap pemain melemparkan kelerengnya di belakang garis start yang sudah dibentuk. Lalu tujuan dari kalang adalah untuk menembak kelereng yang ada di dalam lingkaran sehingga kelereng yang ada di dalam lingkaran keluar, dan kelereng yang keluar tersebut akan menjadi milik pemenang. Tapi hati-hati saat menembak kelereng, jangan sampai kelereng yang Anda tembak terjebak dalam lingkaran. Jika terjebak, maka kelereng itu akan mati dan harus menunggu babak selanjutnya. Jadi begitu teman-teman cara bermain kelereng. Cukup asik bukan? Selain bermain kelereng menyenangkan, bermain kelereng juga mempunyai manfaat-manfaat loh. Contohnya, yang pertama adalah jujur. Pemain dilatih jujur, sebab bila dia melemparkan kelereng atau menembak kelereng itu kemungkinan bisa menyangkut di suatu tempat atau berada di tempat yang sulit untuk ditembak. Nah, pemain tersebut tidak boleh memindahkan kelereng tersebut, teman-teman. Dan selanjutnya, pemain dilatih sabar. Ketika kelereng pemain masuk ke dalam lingkaran, dia harus menunggu babak selanjutnya, teman-teman. Nah, dalam itu dia harus sabar. Yang ketiga adalah teliti. Selain pemain harus menembakkan kelereng di dalam lingkaran, pemain juga harus hati-hati loh. Jangan sampai kelerengnya dekat dengan kelereng musuh. Bila dekat, maka musuh akan kemungkinan bisa menembak kelereng kamu tersebut. Nah, maka kelereng kamu itu akan dianggap mati. Jadi begitu teman-teman, mulai dari sejarah, cara bermain, dan manfaat tentang kelereng. Jadi oleh karena itu, yuk mari kita lestarikan permainan kelereng di Indonesia agar permainan ini tidak hilang. Sekian presentasi dari saya. Ja, mata nih.